Adik 15 tahun tega aniaya kakak kandung hingga tewas. Konflik keluarga berakhir fatal. Kasus penganiayaan antar saudara kandung terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 24 Februari 2026 petang. Peristiwa tersebut berujung tragis setelah korban berinisial MAR 22 meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala. Pelaku diketahui merupakan adik korban berinisial A 15 yang masih berstatus di bawah umur. Insiden terjadi sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang dihuni korban bersama ibu dan adik kandungnya. Berdasarkan keterangan warga, penganiayaan terjadi di area ruang tamu rumah. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di belakang pintu dengan luka parah di bagian kepala serta bersimbah darah. Warga yang mendengar teriakan dari dalam rumah langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan. Saksi sekaligus tetangga korban, Rizky Trimulyanto, 25 tahun, mengatakan kejadian diketahui setelah ibu korban berteriak meminta bantuan. "Saya lagi di rumah, ibunya keluar teriak minta tolong. Pas saya lihat, anaknya sudah tergeletak dan darahnya sudah banyak," ujar Rizky di lokasi Selasa malam. Menurut Rizky, korban mengalami luka di kepala setelah diduga dihantam menggunakan palu oleh pelaku. Korban sempat dievakuasi warga dalam kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 18.00 WIB. Ketua RT Agus Fitri membenarkan bahwa pelaku dan korban merupakan saudara kandung yang tinggal satu rumah bersama ibunya. Korbannya kakaknya, pelakunya adiknya yang masih di bawah umur. Mereka tinggal bertiga sama ibunya, kata Agus. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar terkejut karena keluarga itu telah lama tinggal di lingkungan tersebut. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang di area rumah untuk kepentingan penyelidikan. Bercak darah masih terlihat berceceran di lantai teras rumah saat petugas melakukan pemeriksaan. Pelaku sempat diamankan warga sebelum akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian. Saat diamankan, pelaku disebut tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah. Hingga kini, aparat kepolisian masih mendalami motif penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap kronologi lengkap kejadian tersebut.